Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, ketemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran PPKN. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Yogi silakan pimpin doa terlebih dahulu ya. Belajar mari kita berdoa dalam hati iman. Terima kasih Yogi sudah membantu kita semua untuk memulai pembelajaran dengan doa. Untuk selanjutnya hari ini semuanya berangkat ke sekolah? Berangkat. Alhamdulillah ya. Kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas belajar hari ini seperti biasa ya. Nah, selanjutnya silahkan yang lainnya berdiri. Bapak minta satu orang maju ke depan untuk menjadi drihen. Kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan. Arin boleh maju ke depan. Yang lainnya berdiri ya. Baik, terima kasih. Kita barusan sudah menyanyikan lagu nasional. Makna dari lagu nasional tersebut itu apa? Kita itu harus bergembira ya, harus bersorak-sorak dengan gembira karena Indonesia itu sudah merdeka. Nah, kalian sebagai generasi muda harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan semangat, salah satunya adalah semangat belajar ya, supaya nanti masa depan kalian, cita-cita kalian itu bisa tercapai dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang selanjutnya di layar Bapak sudah tampilkan ada gambar PKN. Belajar PKN. Oke, minggu lalu kita sudah membahas materi tentang apa? Masih ingat? Masih. Oke, siapa? Cung, boleh lihat dulu. Apa? Kedudukan fungsi undang-undang dasar. Kedudukan fungsi undang-undang dasar. Ada lagi yang lain? Oke, Alipah. Sifat undang-undang dasar. Sifat undang-undang dasar. Ada lagi? Oke, boleh Rahma. Fungsi undang-undang dasar sebagai alat kontrol, pengatur dan Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, silakan amati. Ini kira-kira menggambarkan tentang apa? Oke, siapa? Boleh? Yogi dulu. Oke, boleh Yogi. Itu gambar apa Yogi? Gambar pagar, gambar hewan buas. Oke, bagus. Yang lainnya? Oke, boleh Bayan. Hewan buas yang biasanya memusuhi manusia, begitupun dengan aturan
Oke, itu menurut Bayan menggambarkan bahwasanya hewan buas yang suka memangsa manusia. Begitupun dengan manusia yang berkuasa itu perilakunya suka seenaknya saja. Yang lainnya ada? Oke, boleh lihat. Ada pagar yang membatasi antara luarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Oke, ada pagar yang membatasi kehidupan liarnya binatang buas dengan para pengunjung. Baik, betul semuanya. Kalian tadi sudah menganalogikan bahwasanya ada binatang buas itu yang membatasinya itu di kebun binatang dengan pagar. Nah, dari pagar tersebut banyak pengunjung yang pergi mau ke binatang ya, supaya ada batasannya. Begitupun dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, bahwasanya terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, peraturan perundang-undangan menggambarkan bahwasanya dalam gambar tersebut bahwasanya hukum itu ada batasannya. Jadi perilaku manusia itu tidak seenaknya ya terhadap orang lain. Jadi semuanya itu ada aturannya, ada batasannya yang digambarkan oleh binatang buas tersebut gitu ya. Jadi analoginya bahwasanya hukum yang ada di negara kita itu ada batasannya, sehingga semua warga negara yang ada di negara kita itu tidak berbuat seenaknya saja, melainkan ada aturan-aturan yang harus dipatuhi ya, seperti itu. Adapun tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik atau kalian diharapkan bisa atau mampu mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib di sekolah. Jadi yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini yaitu peraturan tata tertib yang ada di sekolah kita ya, di sekolah ini. Yang selanjutnya yaitu penilaian, di mana penilaian yang dapat Bapak terapkan dalam pertemuan kali ini seperti biasa ada 3 penilaian ya, 3 penilaian. Penilaian yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, di mana penilaian sikap ini nanti selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir akan Bapak amati sikap kalian itu seperti apa. Terus juga yang selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan nanti di akhir ada evaluasi kuis evaluasi ya. Nah, tapi kuis kali ini akan berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kalau kali ini kuisnya adalah dengan game ya. Nanti kalian bermain game tapi ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, yang terakhir yaitu keterampilan. Nah, dalam keterampilan ini yang dapat Bapak nilai yaitu keterampilan kalian berdiskusi, mempresentasikan, bertanya, dan juga menjawab. Baik, belajar PKN. Selanjutnya ada kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Untuk pertemuan kali ini ada kesepakatan kelas. Berarti antara Bapak dengan kalian harus sepakat mengikuti kesepakatan ini ya, atau aturan ini. Yang pertama, kalian diperbolehkan atau diizinkan oleh Bapak membawa handphone dengan alasan digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar ini ya, pada mata pelajaran PPKN. Yang kedua, kesepakatan kalian dengan Bapak selain tadi menggunakan handphone, tolong jaga sikap kalian ya selama mengikuti proses KBM ini ya. Kalau misalkan mau ke belakang boleh izin terlebih dahulu kepada Bapak, tapi jangan sering-sering ke belakang. Yang ketiga, Bapak harapkan dalam pembelajaran ini tidak ada yang mengantuk ya, karena tadi sebelumnya kalian pergi ke sekolah itu harus sarapan terlebih dahulu. Bagaimana, sepakat hari ini pembelajarannya? Sepakat. Baik, kita lanjutkan ya pada materi pengantar.
Nah, ada materi pengantar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kita amati atau kita lihat ya. Kita lihat di sini ada gambar. Ya, di sini gambar apa? Kenapa ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu urutan tertinggi? Karena peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini merupakan dasar dalam membuat aturan-aturan yang ada di bawahnya. Baik, apa sih pengertian tentang peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat normal hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat. Baik, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma-norma ya, yang dibuat oleh siapa? Oleh pejabat yang berwenang gitu ya, atau lembaga negara melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Kalau pengertian dari sistem hukum siapa? Oke, boleh Alipah. Pengertian sistem hukum nasional merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Oke, jadi pengertian sistem hukum nasional itu merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum yang berada atau berlaku di suatu negara. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yang selanjutnya silakan amati video yang ada di layar ini ya. Baik, barusan sudah Bapak tayangkan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang tanpa kita sadari sudah atau pernah kalian lakukan di sekolah kita ya. Tadi ada apa saja pelanggarannya? Datang terlambat masuk ke sekolah. Yang kedua apa lagi? Pakaian ya. Pakaiannya ada yang celananya apa? Cutbray. Adakah di sini kalian yang pakai celananya cutbray? Tidak ada. Oke, yang pakaiannya. Yang ketiga apa kira-kira? Bajunya dikeluarkan ya. Kalau batik seperti Bapak ini, kalau misalkan ada belahannya di sini boleh dikeluarkan. Kalau misalkan kalian pramuka atau misalkan pakaian putih biru, kalau tidak ini tidak boleh dikeluarkan tapi harus dimasukkan. Apalagi? Pakaiannya ketat untuk perempuan.
terus tadi kalau Bapak tidak salah lihat itu untuk perempuan ada yang lipstick ya, memakai lipstick atau make up berlebihan. Di sini ada tidak? Ada, tapi Bapak lihat di sini mah tidak ada ya. Semuanya cantiknya adalah alami. Oke, belajar PKN. Mana gerakannya sekali lagi? Belajar PKN. Baik, sekarang Bapak akan mengorganisasikan kalian menjadi 5 kelompok ya. Untuk kali ini kelompoknya berbeda lagi dengan kelompok sebelumnya. Tapi teknisnya seperti biasa, yaitu berhitung dari 1 sampai 5, nanti bergabung lagi dan silakan untuk berhitung mulai dari Gismi. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2, 3 Iren, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Silakan yang satu dengan yang satu, yang dua dengan dua, yang tiga dengan tiga, yang empat dengan empat, yang lima dengan lima. Baik, yang selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Jadi silakan untuk kerjasama setiap kelompoknya. Tadi ada banyak permasalahan yang berkaitan atau bertentangan dengan peraturan yang ada di sekolah ini, atau lebih tepatnya adalah yang bertentangan dengan pelanggaran tata tertib. Ya, silakan kerja kelompok.
Jawab gue kalau manusiawi jawab ini kurangnya sedikitnya itunya jadi untuk tinggal misalkan gue direkam tapi jawab gue ya jadi berarti kelompok identitas ya
Semuanya? Nah, baik. Sekarang silakan setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan ya. Silakan kelompok 1 lebih dahulu maju ke depan untuk mempresentasikan. Yang lainnya bisa diperhatikan teman-temannya yang sedang presentasi. Lalu nanti ada pertanyaan dan juga ada atau tanggapan dari kelompok yang lain. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu jenis permasalahannya yaitu datang terlambat ke sekolah, yaitu siswa datang ke sekolah lewat dari waktu yang ditentukan. Faktor penyebab datang terlambat ke sekolah: 1. Karena tidur terlalu larut malam, lupa menyalakan alarm, kurangnya persiapan, dan kurangnya manajemen waktu. Jenis permasalahan yang sudah solusinya datang terlambat ke sekolah yaitu 1. Ingat, 2. Jangan bergadang, 3. Biasakan bangun lebih awal, 6. Buat alarm, 7. Memilih rute yang baik. Silakan dari kelompok yang lainnya ada yang menanggapi atau mau bertanya pada kelompok 1. Oke, silakan. Kenapa bisa terlambat datang ke sekolah? begadang, karena tidur terlalu larut malam, lupa menyalakan alarm, 3. Kurangnya persiapan, 4. Kurangnya manajemen waktu. Oke. Yang lainnya ada lagi? Oke, ada yang bertanya? Saya mau bertanya, kenapa tidurnya kemaluan? Karena terlalu sering main game, terus gabut. Udah. Ya, karena terlalu sering main game. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan tutup dan kembali lagi ke bangkunya masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya. Kami akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan duduk sekarang. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan saya dari grup 2 ingin menjelaskan permasalahan main game ketika jam kosong. Faktor penyebabnya kecanduan game online bisa berbohong karena dan temannya. Memanfaatkan waktu dengan membaca, pergi ke perpustakaan untuk membaca, belajar berdiskusi dengan mandiri. Ada yang ingin ditanyakan? Jenis permasalahannya adalah ketika main game saat kegiatan belajar mengajar atau KBM. Ada yang bertanya? Oke. Pas jam kos, kenapa tidak membaca buku saja? Kenapa malah main game?
Oke, ada lagi? Bagaimana caranya agar tidak kecanduan dalam bermain game? Selalu pergi ke perpustakaan untuk membaca atau mengajak teman-temannya, tidak disengaja untuk main game. Oke, tepuk tangan. Silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Ya, kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang baju yang dikeluarkan atau memakai pakaian yang tidak rapi. Jenis permasalahan baju dikeluarkan atau memakai pakaian yang tidak rapih merupakan salah satu contoh perilaku yang melanggar aturan sekolah dan banyak terjadi di kalangan siswa. Faktor penyebabnya: 1. Kurangnya 2. Faktor lingkungan. 3. Pengaruh film atau sistem yang mereka lihat. Solusinya: 1. Meningkatkan kedisiplinan di sekolah. 2. Peran keluarga juga penting dalam memperhatikan pakaian anaknya. 3. Meningkatkan kesadaran diri sendiri bahwa kerapihan dalam berpakaian merupakan hal yang sangat penting. Ada yang ingin ditanyakan? Kenapa kebanyakan anak cowok yang bajunya dikeluarkan? Mungkin dari sebagian siswa merasa bahwa saat mereka memasukkan bajunya ke dalam celana, itu membuat mereka tidak nyaman dan merasa bahwa mereka tidak pantas saat memasukkan bajunya ke dalam celana tersebut. Kau belum terbiasa. Apabila tidak kurangnya kesadaran diri sendiri dalam memperhatikan kerapihan baju. Oke, tepuk tangan. Silakan tutup. Terima kasih ke kelompok 3 yang sudah mempresentasikannya. Ya, silakan boleh ditutup dan kembali ke bangku kelompoknya masing-masing. Sekian dari kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan selanjutnya kelompok 4 mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jenis permasalahan. Memakai pakaian ketat itu dilarang dalam Islam, apalagi bagi kaum wanita, dan ada dampak buruk bagi kesehatan, apalagi di sekolah pun dilarang. Faktor penyebab memakai pakaian ketat. Memakai pakaian ketat mungkin akan membuat penampilan tampak modis dan membuat seseorang lebih percaya diri ketika mengenakannya. Oleh karena itu, mereka suka memakai pakaian yang ketat. Solusinya: memakai pakaian ketat. Bahaya memakai pakaian ketat terlalu sering bagi kesehatan. Oleh karena itu, kita tidak boleh memakai pakaian ketat. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Apa solusinya memakai pakaian ketat? Kita tidak boleh menggunakan pakaian ketat karena itu bahaya bagi kesehatan.
Ada lagi? Tidak boleh. Terus apa lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Oke, boleh tutup ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir, kelompok 5 yang mau mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Jenis permasalahannya adalah memakai make up berlebihan. Memakai make up berlebihan adalah karena orang tersebut suka dandan dan tidak ingin kelihatan kusam saat di sekolah. Faktor penyebabnya, karena make up dianggap bukan bagian dari pelajaran di sekolah, kecuali sekolah khusus kejuruan yang berhubungan dengan kecantikan. Tidak apa kalau itu di luar sekolah, namun di dalam sekolah tugas utama adalah mendapatkan pendidikan. Solusi tidak boleh memakai makeup terlalu tebal dan jika bibir tidak ingin kelihatan pucat, pakai saja lips gloss bukan lipstick, atau disarankan untuk tidak memakai apapun. Ada yang ingin ditanyakan? Kenapa pakai makeup di sekolah itu tidak boleh? Karena dianggap berlebihan dan bukan bagian dari Pelajaran di sekolah. Ada lagi? Mengapa mereka tidak memakai Mungkin karena tidak ingin kelihatan kusam, terus biar kelihatan lebih cantik aja nih. Ada lagi? Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, Bapak ucapkan terima kasih pada kalian semua, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas ya. Tadi ada 5 permasalahan ya, di mana 5 permasalahan tersebut itu adalah yang bertentangan dengan tata tertib yang ada di sekolah. Tadi permasalahan yang pertama, permasalahan tentang apa? Datang ke sekolahnya itu adalah terlambat. Bisa disebabkan atau faktornya itu yaitu gara-gara tidur terlalu malam. Terus selain itu apalagi tadi yang kedua, gara-gara datang terlambat ke sekolah itu selain tidur terlalu malam, yang kedua apa? Lupa menyalakan alarm. Oke, itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua tadi ada apa? Pakaian ketat. Awas, ini untuk perempuan, ini kebanyakan pakaiannya yang ketat itu tidak diperbolehkan, apalagi di ajaran Islam itu tidak diperbolehkan, dan di sekolah pun di sekolah kita ini tidak diperbolehkan memakai pakaian-pakaian yang ketat. Permasalahan yang ketiga apa? Main game ketika ada jam kosong atau tidak ada guru, itu tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan aturan atau tata tertib yang ada di sekolah kita. Sebaiknya harus seperti apa? Yaitu harus bisa memanfaatkan waktu, salah satunya pergi ke perpustakaan, bisa membaca, menambah wawasan, atau bisa saja melakukan diskusi-diskusi ringan dengan teman-teman ya, baik itu teman kelas ataupun beda kelas, adik kelas ya, seperti itu. Permasalahan yang keempat apa? Permasalahan yang keempat yaitu
Memakai make up yang berlebihan. Di sini ada tidak yang memakai make up? Bapak rasa tidak. Semuanya kalian adalah cantiknya cantik alami. Tidak untuk sekarang masa-masa pelajar jangan dulu deh pakai make up yang berlebihan itu ya. Kalau pakai haslin atau bedak itu ya, bedak tipis boleh, tapi jangan berlebihan itu ya, itu tidak baik. Dan nanti bisa saja dari make up tersebut itu bisa mengganggu kesehatan dari kalian. Yang terakhir, permasalahan terakhir itu apa? Permasalahan yang terakhir, bajunya dikeluarkan ya. Nah, apakah kalian pernah mengalami atau kalian sehari-hari bajunya dikeluarkan? Bapak rasa semuanya tidak ya. Alhamdulillah untuk baju semuanya dimasukkan. Dan kalau misalkan dikeluarkan itu sudah bertentangan dengan peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah kita. Baik, untuk selanjutnya silahkan buka WA grupnya. Bapak akan mengirimkan link kuis ya, kuis game, di mana kuis ini adalah berbasis game. Silakan buka WA grupnya dan boleh dikerjakan ya kuisnya. Lihat, kirimkan linknya, ada nomor WhatsApp. Atas ayah. Baik, waktunya tidak terasa. Sekarang kita sudah penutupan ya. Silakan yang mau menyimpulkan materi hari ini siapa? Oke, Iren. Bisa berdiri. Oke, kesimpulan pembelajaran materi hari ini. Kesimpulannya, 1. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh pada ketentuan undang-undang. Mari kita bersama-sama berkompetisi untuk melaksanakan undang-undang. Oke, tepuk tangan. Pembelajaran hari ini. Jadi pada intinya, mari sama-sama kita berkomitmen untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari kita itu sesuaikan dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, itu ya. Silakan yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini siapa? Oke, Malik bisa berdiri. Manfaat yang diperoleh dari mempelajari materi hari ini ialah kita sebagai warga negara harus berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang NRI tahun 1945. 2. Sikap yang diperoleh dari pembelajaran ini ialah kita harus patuh terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Rencana tindak lanjut ialah saya akan meningkatkan yang sudah baik dan memperbaiki yang kurangnya. 4. Sikap yang perlu dilakukan selanjutnya ialah harus lebih fokus belajar. Oke. Baik, terima kasih yang sudah merefleksikan pembelajaran hari ini, terus juga tadi yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya Bapak akan memberitahukan pada kalian minggu depan insya Allah pembahasannya itu adalah terkait dengan mempertahankan dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi sekali lagi untuk materi pertemuan selanjutnya itu adalah mempertahankan dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bisa dibaca terlebih dahulu di rumah supaya nanti ketika masuk materi tersebut ada gambaran yang akan Bapak bahas itu ya sampai pas pertemuan selanjutnya. Belajar PKN. Sekali lagi, belajar PKN. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak minta untuk Malik boleh pimpin doa kita ya. Pimpin doa terlebih dahulu. Mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati baik. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak ucapkan semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya itu ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat sebuah proyek. Proyek tersebut adalah membuat poster ya, membuat gambar itu di minggu yang akan datang. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.